guys, nama saya Diki, saya perwakilan dari Alibaba Store Malang. Di sini saya akan memperkenalkan produk Huawei. Di mana produk Huawei ini sekarang sudah berkembang dengan pesat. Ada produk handphone, laptop, smartwatch, handsfree dan lain-lain, masih banyak. Di sini saya akan membahas, yang pertama itu saya akan membahas masalah smartphone. Smartphone terbaru dari Huawei itu ada dua, yaitu Mate 40 Pro dan P40 Pro. Dimana P40 Pro itu speknya juga udah nggak kalah, walaupun dia speknya di bawah Mate 40 Pro. Karena P40 Pro sendiri ini sudah ditenagai dengan chipset Kirin 990 5G, dan 5G-nya itu terintegrasi. Perlu kita note dulu, untuk bodinya juga sudah terbaru dan dia sudah kerjasama dengan Leica. Di sisi lain, P40 Pro ini memiliki bodi yang sangat beda dengan smartphone lain. Misalkan kayak layarnya dia itu melengkungnya 4 sisi. Itu hanya punya Huawei aja, kayak gitu. Nah, misalkan kebutuhan kamera, di sini kamera dijamin pasti bagus. Kenapa? Dia bekerja sama dengan Leica. Apa itu Leica? Leica itu produsen kamera ternama di dunia. Kamera utamanya itu 40 megapiksel RYYB. Jadi RYYB itu apa? Biasanya tanya seperti itu, red, yellow, yellow, blue. Kalau yang lain itu masih RYB, red, yellow, blue. Dan pasti kalau dia sudah memakai sensor RYYB, pastinya itu hasil jepretannya itu jauh lebih tajam gitu. Terus biasanya menanyakan lagi soal kamera depan. Dia di kamera depannya itu dia ada dua. Yang pastinya itu ada sensor 3D-nya. Kenapa? Buat apa sih mas sensor 3D untuk kamera depan? Sensor 3D untuk kamera depan itu fungsinya, jadi ketika kita mau face unlock di area yang kurang cahaya atau minim cahaya, itu tetap bisa terbuka. Dan minim untuk, katakan kayak orang lain mau buka handphone kita itu nggak akan bisa. Kenapa? Karena sensornya 3D, otomatis akan lebih jelas ke apa yang didaftarkan. Seperti itu. Terus pengecasan juga, pengecasan dia udah cepat 40 watt. Dengan baterai 4300 mungkin sekitar 50 menit itu sudah penuh. Terus kalau penuhnya cepet gitu pasti habisnya juga cepet ya mas ya? Enggak. Kenapa? Kita ke atas lagi ke prosesor. Prosesornya udah 7 nanometer plus. Apa yang dimaksud 7 nanometer plus? Itu arsitektur prosesornya. Jadi kalau prosesor itu semakin kecil, multitasking semakin cepat, efisiensi baterainya itu sangat baik. Jadi akan jauh lebih efisien. Bahkan dari pagi hari sampai sore itu pasti awet. Terus tanya, mas kamera 4 itu fungsinya apa? Mereka punya fungsi masing-masing. Kamera utama untuk motret yang jelas. Jadi untuk katakan, bahkan ini kan zoomnya pun sampai 50 kali. Itu kita bisa ngezoom sampai 50 kali optical zoom, 10 kali hybrid zoom. Jadi kalau kita zoom 10 kali itu sama kayak kita jepret biasa. Jadi nggak akan ada masalah. Terus teknologi lain seperti kayak misalkan in display fingerprint, displaynya fingerprint itu sangat cepat. Kenapa dia sangat cepat? Karena dia udah pakai sensor gitu. Terus untuk warnanya sendiri itu ada dua, yaitu biru dan silver. Untuk yang silver ini finishingnya DAF. Kalau yang biru ini dia glossy kayak gitu. Terus biasanya dia tanya speakernya seperti apa, dia memorinya berapa. Oke, kembali lagi ke kalau kita ngomongin, setelah kita ngomongin prosesor, kamera dan lain-lain, biasanya kita menanyakan RAM. RAM-nya berapa? RAM-nya 8 GB. Kenapa nggak pakai RAM 10 atau 12? Nggak perlu. Kenapa? Karena RAM itu nggak akan berpengaruh penting tanpa ada penunjang yang lain kayak prosesor yang cepat, arsitektur yang semakin kecil. Itu akan nunjang yang lain. Katakan di brand A, RAM-nya 12 GB. Di brand B, RAM-nya cuma 6 GB. Tapi kenapa bisa cepat 6 GB? Ya, karena RAM bukan semuanya. Karena RAM itu butuh penunjang yang bagus, seperti prosesor, jenis RAM-nya. Kita harus tahu. Ini RAM-nya 8 GB, LPDDR5, dan memorinya itu 256 GB. Jadi kalau mau menyimpan file apapun, foto, video, itu bisa sampai banyak. Jadi nggak usah repot kayak misalkan, mas gimana ini kan resolusi kameranya tinggi. Kalau buat video nanti satu video aja bisa 1 GB lebih. Ya, penyimpanannya udah 256 GB. Jadi nggak usah bingung mau nyimpen videonya kualitasnya bisa sampai 4K 90 fps. Jadi nggak usah bingung
kita video 5 menit bahkan bisa 1 GB lebih, no problem, karena 256 GB kayak gitu. Dan dia sudah UFS 3.1, pastinya untuk kecepatan transfernya itu jauh lebih cepat daripada yang versi sebelumnya, seperti itu. Terus yang juga bisa dibahas, Mas, Android berapa? Mas, ini tipe user interface-nya seperti apa? Android-nya sementara masih 10. Kenapa belum 11? Ya karena 11 belum sempurna. Belum semua merilis Android 11. Terus MUI atau antarmukanya. Antarmukanya itu sudah memakai MUI 11. Di situ kita bisa mengkustomisasi banyak hal. Always on display, tema, terus teks, itu kita bisa customasi semau kita lah. Bahkan kita bisa nyeting always on display itu sesuai keinginan kita. Bentar ya, kayak misalkan kita pengen setting always on display untuk, di sini banyak sekali pilihannya. Kayak jam, kita bisa customisasi, bahkan kita nama pun bisa dimasukkan ke sini. Itu fitur terbaru dari MUI 11. Terus sekarang kita suka banget kan customisasi, kalaupun cuma user interface-nya itu aja pastinya kita bosen. Mas, ini bisa ya customisasi kayak always on display-nya foto saya gitu, bisa nggak, Mas? Bisa banget. Always on display-nya bisa diatur foto kita atau foto keluarga kita kayak gitu. Terus fitur-fitur yang lain itu biasanya, oh iya, untuk gamers ini juga sangat cocok. Kenapa? Karena dengan ditengahnya prosesor Kirin 990, mau game PUBG atau apapun, Mobile Legends dan lain-lain, itu dilibas habis rata kanan, nggak usah bingung. Baterai juga awet. Kenapa ya? Sekali lagi kita kembali lagi ke atas, karena fabrikasinya sudah 7 nanometer. Mau game apapun dilibas rata kanan, jadi nggak usah repot. Terus khusus untuk pembelian di Alibaba, kita bisa instalkan aplikasi Google secara free. Jadi nggak usah repot, Mas, ini akan Huawei bermasalah dengan Amerika dan lain. No, di Alibaba bisa diinstalkan aplikasi Google secara free. Jadi nggak perlu, Mas, oh nanti gimana, Mas, WA saya, bisa dibantu dengan semua, nggak akan ada data yang hilang satupun. Jadi semua free. Install aplikasi Google apapun yang diminta akan diinstalkan setelah pembelian. Semuanya apa yang diminta dikasih. Jadi nggak usah bingung, Mas, ini nanti untuk Google Zoom Classroom gimana, Mas, ini untuk Zoom meeting di rumah untuk anak saya gimana. Itu bisa semua kok, nggak akan ada masalah di Alibaba. Semua akan diinstalkan secara free untuk aplikasi Google-nya. Dengan spesifikasi yang sangat tinggi seperti itu, dengan prosesor Kirin 990 5G, RAM 8, internal 256, kamera 40 megapiksel, kamera utama RYYP, itu hanya kisaran harga 10.500.000. Itu pun nanti masih dapat free gift lain, masih ada tambahan gift lainnya. Jadi nggak perlu, Mas, 10.500.000 mal. Nanti dapat tambahan apa? Saya kasih tambahan yang lain. Install aplikasi Google jangan lupa free, nggak ada biaya tambahan. Oke? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan juga jangan lupa follow Instagramnya Alibaba Store ID. Terima kasih. Nice. Boleh ya?